Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran. Ya, kita masuk pada mata pelajaran IPA ya, yang menjelaskan tentang bunyi dan indera pendengaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak bisa memahami sifat-sifat bunyi, kemudian bisa memahami perambatan bunyi, kemudian bisa memahami bagian-bagian telinga dan mengetahui cara memelihara telinga. Kemudian integrasi dengan Al-Quran atau hubungan materi hari ini dengan Al-Quran yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bisa bersyukur. Nah, ketika manusia lahir, indera yang pertama berfungsi adalah pendengaran ya. Maka dari itu ketika bayi lahir, nah itu seorang ayah harus mengadzani ya, supaya ketika bayi lahir pertama yang didengarkan adalah suara adzan. Oke, kita lanjut tentang pengertian bunyi. Apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah sesuatu yang bisa kita dengar. Ya, bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bendanya boleh satu, boleh dua atau lebih. Ya, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Kemudian ada syarat terdengarnya bunyi, yaitu yang pertama ada sumber bunyi, kemudian ada medium atau tempat perambatannya, kemudian ada pendengar. Ada pendengar, ini pendengarnya bisa manusia atau makhluk hidup ya, hewan dan lain-lain. Kemudian sumber bunyi. Nah, benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ini perlu digarisbawahi ya. Getaran bunyi mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Nah, getaran udara akan menghasilkan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi akan diterima oleh daun telinga. Nanti kita akan belajar bagian-bagian telinga ya. Kemudian contoh sumber bunyi orang berbicara. Nah, sekarang ini kalian pasti sedang mendengarkan ya, Nah, ketika Bu Guru berbicara pasti ada pita suara ini bergetar, jadi menghasilkan suara. Kemudian meja dipukul ya, menghasilkan suara. Kemudian memainkan alat musik. Oke, berbicara mengenai alat musik, ini ada beberapa alat musik yang dapat menghasilkan bunyi dengan dipukul. Ya, ini ada tifa, ada gong, kemudian ada drums. Kemudian ada juga yang ditiup. Ya, ada seruling, ada trompet, dan ada klarinetnya Squidward. Ya, ini bisa kalian kembangkan sendiri. Ya, di sini hanya contohnya saja. Kemudian ada yang digesek. Yang digesek ada double bass, kemudian ada violin, kemudian ada biola, ada rebab, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dipetik, ada gitar, kemudian ada sasando, harpa, dan lain sebagainya. Nah, ini perambatan bunyi. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, yang pertama benda padat. Perambatan benda padat lebih cepat daripada melalui benda cair dan gas. Contohnya misalnya kalian di rumah ada kaleng bekas ya, atau gelas aqua. Nah, itu kalian kaitkan dengan tali atau ya dengan tali, kemudian seperti orang telepon-teleponan itu ya. Nah, itu walaupun kita berbicara di dalam kaleng tersebut, kita bisa mendengarkan dengan
jelas ya. Kemudian yang kedua, benda cair. Perambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Seperti contoh kalian ini membunyikan batu di dalam air ya. Dua batu kemudian kalian bunyikan di dalam air, pasti suaranya tidak sebagus ketika ada di udara ya. Kemudian yang ketiga, benda gas. Benda gas ini berarti yang di udara ini ya. Nah, perambatan bunyi melalui udara akan merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Sebagai contoh, ketika orang atau manusia sedang membunyikan lonceng, ya, membunyikan lonceng klinting klinting klinting. Lah itu ketika membunyikan lonceng maka akan terdengar ke seluruh penjuru, bisa 1 meter sampai 2 meter ya kalau misalnya suaranya lebih keras. Nah, perlu digarisbawahi ini ya, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Nah, ruang hampa ini kayak gimana sih Bu? Ruang hampa ini berarti ruang yang tidak ada udaranya. Emang ada di bumi yang tidak ada udaranya? Ya, yang ada ini berada di luar angkasa ya. Di luar angkasa ini tidak ada udara. Tidak ada udara. Ya, maka dari itu tidak bisa terdengar suara. Ketika kita bicara di luar angkasa tidak akan terdengar karena di sana tidak ada udaranya. Nah, ini, apakah manusia dapat mendengar semua bunyi? Jawabannya tidak ya, tidak semua manusia bisa mendengar bunyi. Nah, ini frekuensi bunyi ya ada 3, ada infrasonik, ada audiosonik dan ada ultrasonik. Nah, infrasonik ini kurang dari 20 Hz. Nah, ini suaranya sangat kecil sekali. Nah, sangat kecil sekali, maka dari itu yang bisa mendengar hanya anjing, serangga dan jangkrik saja yang bisa mendengar suara yang kecil sekali. Kemudian audiosonik ini gelombangnya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, ini bisa didengarkan oleh manusia. Kemudian ada ultrasonik yaitu melebihi 20.000 Hz. Berarti suaranya sangat melengking sekali. Ya. Yang bisa mendengar hanya kelelawar dan lumba-lumba. Ya. Kemudian ini adalah indera pendengar. Indera pendengar yaitu telinga. Nah, selain telinga ini, selain sebagai indera pendengar, telinga juga sebagai alat keseimbangan, ya, sebagai alat keseimbangan bagi manusia. Nah, ini bagian-bagian telinga ini ada 3, dibagi menjadi 3 ya. Ada telinga luar, ya, ada telinga tengah dan ada telinga dalam. Ya, telinga luar terdiri dari apa saja? Yaitu ini bisa kita lihat terdiri dari daun telinga dan liang telinga atau saluran telinga luar. Nah, daun telinga ini fungsinya untuk apa? Untuk menangkap gelombang yang ada di luar. Nah, ini fungsinya untuk menangkap gelombang, ya. Kemudian setelah ditangkap oleh daun telinga, masuk ke saluran telinga luar atau liang telinga. Nah, ini berfungsi untuk menyalurkan ke dalam gendang telinga. Dari daun telinga menangkap gelombangnya dari daun telinga diteruskan ke gendang telinga. Nah, bisa kita lihat gendang telinga. Nah, ini gendang telinga ini sangat tipis sekali nak ya. Jadi kita harus bisa menjaga gendang telinga. Dengan cara gimana cara menjaganya? Kita tidak boleh mendengarkan suara yang keras-keras sekali ya. Atau sering menggunakan headset, itu bisa merusak gendang telinga. Ya, fungsinya gendang telinga apa? Ya, fungsinya gendang telinga ini adalah untuk meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, ini tulang-tulang pendengaran ini ada 3 ya.
Bisa kalian lihat ada tulang martil, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi ya. Ada 3 tulang pendengaran. Lah fungsinya apa? Tulang martil, landasan, sanggurdi ini fungsinya untuk memperkuat getaran ya. Fungsinya untuk memperkuat getaran dan meneruskan ke rumah siput atau ke koklea ya. Jadi setelah ketiga tulang ini, nah ini ada juga tulang setengah lingkaran ini untuk menyeimbangkan ya, untuk menyeimbangkan pendengaran. Nah, setelah itu dilanjutkan ke rumah siput. Nah, bentuknya seperti siput ya, atau disebut juga koklea atau rumah siput. Setelah di rumah siput, gelombang tersebut akan disalurkan ke saraf otak, kemudian baru bisa terdengar oleh kita. Ya, kemudian di sini juga ada saluran Eustachius. Nah, ini menghubungkan ke faring ya, Nah, prosesnya lumayan panjang ya, ini lumayan panjang, tapi kuasanya Allah. Nah, ketika kita mendengar suara langsung terdengar kan ya, langsung terdengar, otak langsung mengisyaratkan. Misalnya menulis, ayo kita menulis, berarti otak sudah mendengar, berarti kita langsung menulis. Berarti kecepatannya sangat hebat sekali ya, kuasanya Allah, perlu kita syukuri. Nah, ini bagaimana kita bisa mendengar. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ini mekanisme kerja telinga. Dari gelombang bunyi kemudian ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang dan saluran telinga, kemudian ke gendang telinga, kemudian ke tulang-tulang pendengaran tadi ya, ada 3, sama tulang setengah lingkaran tadi, kemudian masuk ke rumah siput atau yang disebut koklea, kemudian masuk ke saraf pendengaran, kemudian otak ya, otak menerima, kemudian baru bunyi terdengar. Nah, ini ada beberapa gangguan pada telinga ya, ada otosklerosis, ada otitis media, dan ada kolesteatoma. Ya, di otosklerosis ini kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantar suara terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Ya, ketulian ini berarti kurang bisa mendengar ya. Kemudian ada juga otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Oleh karena itu, kalian harus menjaga kebersihan telinga kalian. Kemudian ada juga kolesteatoma, yaitu gangguan pada telinga ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga. Nah, pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan sehingga fungsi telinga terganggu. Ini hampir mirip dengan otosklerosis ya. Ada kelainan di pendengaran bagian tengah, di telinga bagian tengah. Nah, ini bagaimana cara kita merawat telinga? Nah, ini yang pertama, bersihkan telinga dengan benda halus ya, misalnya kapas. Bisa dibersihkan dengan kapas. Kemudian yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam seperti peniti, lidi, atau batang korek api ya. Jangan sekali-kali. Kemudian yang ketiga, jangan coba memasukkan benda ke dalam telinga, misalnya beras, biji kacang hijau, atau air. Nah, jangan sekali-kali, jangan coba-coba. Labu misalnya kemasukan air gimana? Misalnya kalian keramas ya, biasanya keramas pasti kemasukan air ya, biasanya tanpa sengaja. Nah, itu bagaimana? Berarti agak dimiringkan ya, misalnya yang sebelah kanan kemasukan air, berarti kalian gini sambil mencak-mencak biasanya ya, supaya airnya jatuh ya. Kemudian yang keempat,
hindari suara yang bising karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga. Misalnya terjadi tuli. Ya, tuli berarti kurang bisa mendengar. Seperti ya, misalnya ada sound system yang keras sekali, kita sebisa mungkin untuk menghindarinya karena kalau lama-lama kita terdengar suara bising, maka agak lama kelamaan pasti tidak akan terdengar. Atau sering menggunakan headset dalam jangka waktu yang lama itu juga akan menyebabkan bisa tuli ya. Kemudian yang kelima, jika terasa sakit segera periksa ke dokter ya. Nah, itu tadi materi hari ini. Nah, tugasnya sekarang supaya kalian lebih paham, nah ini sebutkan dan jelaskan bagian-bagian telinga yang ditunjuk pada gambar di bawah ini. Oke, tadi sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Ini ada bagian-bagian telinga. Nah, ini apa? Nomor 4 ini apa tadi? Yang kelima ini apa? Yang nomor 1 ini apa? Nah, kalian tulis di buku tulis ya. Kalian tulis di buku tulis apa, misalnya nomor 1 ini tulang apa namanya, kemudian fungsinya apa ya. Nomor 2 apa? Bagian dari telinga ini bagian apa, kemudian fungsinya untuk apa, dan seterusnya. Ya, kemudian dikirim di Google Classroom. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika kurang jelas bisa dipahami lagi, bisa diputar lagi videonya, bisa dipahami lagi. Atau kalau misal kurang paham lagi bisa tanya ke guru pengampunya masing-masing ya. Sekian dari saya, Bu Khair akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.